Bagaimana kalau orang seperti Rizal Ramli, taunya hanya nyerang pemerintah, tidak ada benarnya, apakah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, ketika kawanan Refli Harun selalu menyudutkan orang yang pernah membela pemerintah sebagai buzzer bayaran pemerintah, dan kemudian itu disinggung oleh Mahfud MD, bagaimana seperti Rizal Ramli, Rocky Gerung yang taunya hanya menyerang pemerintah. Artinya apa? Media sosial itu ya bergerak sendiri-sendirinya. Kalau ada orang yang gak suka ya ungkapkan, kalau ada orang yang suka ya ungkapkan. Jadi bukan masalah bayar dan tidak bayar, ini urusan orang membela dan tidak gitu loh ya. Orang yang suka dan tidak gitu loh ya. Artinya menegaskan bahwa gak ada buzzer bayaran pemerintah. Nah, Rizal Ramli disinggung, orang yang selalu menyerang pemerintah. Sekarang Rizal Ramli mengatakan menanggapi aksi 411 kemarin yang tuntutannya menurunkan Jokowi. Kata Rizal Ramli, memang masalah terbesar bangsa ini adalah Jokowi. Gila enggak? Rizal Ramli sudah memandang bahwa Jokowi itu masalah terbesar bangsa ini. Masalah loh. Jokowi presiden, masalah terbesar bangsa ini katanya. Kita baca nih beritanya. Demo turunkan presiden, Rizal Ramli. Jokowi memang bukan solusi bangsa kita. Kita baca ya. Desakan agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya sebagaimana disampaikan demonstran Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) saat menggelar aksi pada Jumat dinilai wajar. Menurut mantan Menteri Ekonomi, Keuangan dan Industri Rizal Ramli, desakan agar Presiden mundur murni karena alasan kinerja, bukan sekedar isu identitas, kata Rizal Ramli. Kemudian, menarik, GNPR fokus minta Jokowi mundur, bukan hanya terkait dengan isu-isu agama, ujar Rizal Ramli. Kemudian, di pandangan Begawan Ekonomi ini, desakan GNPR juga termasuk sebagai gambaran terkini atas ketidakpuasan rakyat terhadap jalannya pemerintahan Presiden Jokowi. Ya memang sedari dulu, sekali lagi saya selalu katakan, sedari dulu. Ya, kelompok Petamburan itu, PA212 itu, ya, selalu GNPR itu selalu tidak suka dari dulu gitu loh. Kan gak ada rekam jejak mereka suka kepada Jokowi. Kalau ada rekam jejaknya mereka suka kepada Jokowi, sementara sekarang mengkritik, itu baru mungkin kita akan mengatakan, oh ini ideal nih. Dari dulu kok, dari sebelum dia jadi presiden kok, dari sebelum 2014 kok, menyatakan diri sebagai orang yang melawan kepada, bahkan banyak dari kawanan mereka yang menyebarkan isu hoax dan sebagainya. Banyak yang menuduh Jokowi PKI dan sebagainya. Banyak tuh. Jadi dari dulu. Jadi nggak ada rekam jejak positif pandangan GNPR dan kawan-kawannya kepada Jokowi. Sekarang masih seperti itu. Ya berarti kan ya memang mereka memposisikan diri sebagai oposisi. Bukan ideal murni sebagai kritik. Jadi bukan sama sekali mewakili rakyat keseluruhan. Bukan. Itu mah mewakili golongan mereka aja. Yang memang dari dulu satu kali lagi. Sebelum Jokowi jadi presiden 2014. Dia rawat tuh kebencian berapa tahun. Sampai sekarang. Lanjut. Karena hari ini Jokowi menjadi masalah besar bangsa. Kata Rizal Ramli. Yang kurang ajar kan. Saya sekali lagi. Karena hari ini Jokowi menjadi masalah besar bangsa. Coba alasannya apa? Rizal Ramli mengatakan bahwa Jokowi sebagai masalah besar bangsa. Menjadi masalah. Bukan solusi. Padahal kinerjanya udah kita rasakan. Udah kita rasakan. Kalau Anda ada yang tidak merasakan kinerja Jokowi, mustahil. Pasti merasakan. Cuma Anda menutup diri aja. Cuma Anda menutup kebaikan orang lain yang dilakukan. Karena mata Anda sudah penuh kebencian tuh. Ya? Jangan munafik ente. Yang baik katakan baik, yang goblok katakan goblok gitu loh. Lanjut. Rizal Ramli menyampaikan sejumlah hal yang diduga menjadi salah satu persoalan yang diprotes masyarakat. Sehingga muncul desakan agar presiden mundur dari jabatannya. Masalah kredibilitas, ketidakmampuan, pembiaran terhadap adu domba berbayar. Kemudian Jokowi bukan solusi bangsa kita, makin lama semua akan porak-poranda. Kan tetap kan dia menuduh sebagai ada orang yang sengaja dibayar untuk mengadu domba. Apalagi kalau istilahnya mereka itu buzzer tuh.
Dan saya termasuk orang yang selalu dituduh buzzer oleh kawanan Rizal Ramli itu. Kita itu mengadu domba katanya. Bukankah mereka yang menjadi masalah bangsa ini? Bukan Jokowi. Saya pribadilah nggak pernah saya membuat isu sendiri. Saya selalu mengcounter isu. Saya perasaan belum pernah membuat narasi sendiri. Saya selalu mengcounter narasi orang lain. Kenapa? Karena banyak narasi-narasi yang kemudian diselewengkan sehingga bergerak hati saya untuk membuat konten dan mudah-mudahan meluruskan narasi itu atau minimal membuat cabang baru terkait penafsiran kejadian. Kan gitu. Saya belum pernah membuat narasi. Narasinya saya ambil dari novel misal. Narasinya selalu saya ambil dari aksi 212 misal. Dari kemarin PA 212, 411 kan gitu loh ya. Itu kan kemudian counter opini. Counter opini. Jadi bukan pencetus awal narasi, bukan. Yang pembuat gaduh itu pencetus awal narasi. Itu pembuat gaduh. Yang beropini itu ya bebas saya kira menafsirkan opini yang sudah berkeliaran. Misal ketika kelompok kawanan Rizal Ramli mengatakan bahwa pemerintah itu adalah anti-Islam, Jokowi anti-Islam, anti umat Islam. Saya hadir di sini karena faktanya berbanding dengan ucapan kawanan seperti Novel Bakbumi dan kawan-kawan tuh. Mana ada orang yang anti-Islam kemudian meresmikan Hari Santri Nasional? Mana ada orang yang anti-Islam kemudian kita lihat sholat gitu loh, menjadi imam bahkan? Mana ada? Artinya apa? Mereka membuat narasi gaduh di masyarakat dan saya mencoba meluruskan narasi itu bahwa apa yang mereka sampaikan itu adalah hoax, itu adalah provokasi, itu adalah sengaja untuk memecah belah masyarakat. Kan gitu. Jadi siapa yang sebetulnya suka mengadu domba tuh? Ayo, halo, Rizal Ramli dan kawan-kawan. Jadi kalau misal saya lancang itu, masalah terbesar bangsa ini bukan Jokowi, tapi masalah terbesar bangsa ini adalah Rizal Ramli dan kawan-kawannya. Yang matanya sudah tertutup kegelapan, memandang segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Jokowi adalah salah, adalah murka Tuhan dan sebagainya. Kan gitu. Kan Anda yang selalu beropini seperti itu tuh. Halo. Kan banyak rejim laknatullah, rejim syad, rejim zolim. Zolim ke siapa? Kan gitu ya. Itu yang kita counter tuh. Orang-orang yang beropini sembarangan. Misal lagi, saya sebagai seorang konten kreator yang mengkanter narasi-narasi mereka. Ketika Gus Yakut mengucapkan urusan toa dulu mengatur ya volume, mengatur volume. Kemudian ada kalimat gonggongan anjing. Wah, mereka kan kemudian menggiring narasinya, menggiring opininya. Ini Yakut ini menyamakan antara gonggongan anjing dan suara azan. Padahal bukan masalah azannya, tapi masalah suaranya, masalah volumenya. Yang dibandingkan oleh Gus Yakut itu masalah volumenya, masalah suaranya, bukan masalah azannya. Lah maka saya hadir di sini untuk meluruskan maksud Gus Yakut seperti ini. Mereka berbuat kegaduhan dengan narasi-narasi yang memecah belah, yang mengadu domba. Halo, siapa sebetulnya di sini yang selalu mengadu domba? Rizal Ramli? Ya, itu jelas ya. Saya kira cukup jelas, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mari kita berpikir secara sehat dan jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.